Jangan dengki sama orang, jangan benci sama orang, jangan iri sama orang, jangan hasud sama orang. Kalau udah hasud kepada orang lain, orang yang hasud nggak bisa menikmati hidup, nggak bisa menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak bisa menikmati nikmat yang ada, sibuk melihat nikmat yang ada pada orang lain yang nggak bakalan sampai kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah nasihat dari Habib Jindan. Langsung saja kita simak videonya. Alhamdulillah, majelis yang semacam ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya majtama'a qaumun yadhkuruna Allah taala illa nazalat alaihimus sakinah ghasyiyatuhum rahmah haffadhumul malaikah dzakarahumullah fi man indah. Majelis yang semacam ini tidaklah orang duduk berzikir kepada Allah seperti ini, melainkan malaikat datang turut hadir bersama mereka. Rahmat Allah turun kepada semua yang hadir. Hati sanubari dirasuki oleh rasa sakinah, kedamaian, ketentraman. Dan yang lebih utama, Allah membanggakan semua yang hadir di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dan majelis yang semacam ini yang selalu dibina, ditekankan, diajarkan, dibuat, dibentuk oleh akhina Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf. Beliau yang dari muda beliau, jauh dari muda beliau membina majelis yang semacam ini, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, bersabar, berjuang, menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak beliau merasakan gangguan, tantangan, hambatan, berapa banyak dicaci orang, berapa banyak dimaki orang, berapa banyak diganggu orang. Tetapi orang yang punya kesungguhan di dalam perjuangan berjalan di jalannya Nabi Muhammad, yang gak peduli dengan gangguan, gak peduli dengan cacian. Ciri seseorang yang berjalan di jalan yang benar pasti bakal ketemu gajlukan, ketemu lobang, ketemu polisi tidur, ketemu duri, ketemu bebatuan. Memang seperti itu jalannya. Yang aneh kalau jalannya mulus aja, nggak ada lobang, nggak ada duri, nggak ada gangguan, ya jangan-jangan salah jalan. Tapi kalau jalan-jalan yang benar pasti akan menemukan gangguan yang semacam ini. Persis yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ahlul bait dan para ulama, para solihin merasakan hal yang sama. Inilah ciri orang yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua enggak membuat beliau makin kendor dalam dakwahnya, terus bersemangat. Satu hal ya, kalau seseorang tiap kali dengar ocehan orang, gosipan orang, omongan yang gak enak, terus dia menghentikan langkahnya, maka jangan harap dia bakal membangun apapun. Jangan harap dia akan berbuat apapun. Gak ada bisa berbuat apa-apa, gak ada. Setiap kali mau berbuat diomongin orang, terus dia berhenti. Berbuat sesuatu diomongin orang, terus dia berhenti, maka gak bakal bikin apa-apa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang ahlus siddiq, memiliki kesungguhan di dalam berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhafun fillahi laumata laim. Tidak takut selama dia di jalan Allah, selama karena Allah, enggak peduli dengan cemoohan orang, enggak peduli dengan makian orang, enggak peduli dengan cacian orang lain. Itu Al-Imam Syekh Umar bin Abdullah Ba Makhramah. Itu beliau bilang, idza kan maulai alayya radin man bayaghdab yaghdab. Apabila majikanku, Tuhanku ridha kepadaku, yang mau ngambek biarin ngambek, yang mau marah biarin marah, yang mau ngamuk biarin ngamuk. Da'in nas ya qalbi yaquluna ma bada lahum wattathik billahi rabbil khalaiqi. Wahai hatiku, biarin orang ngomong semaunya mereka. Biarin orang ngomong semaunya mereka. Di balik omongan ada juru catat. Kita nggak bakal mempertanggungjawaban omongan orang lain. Mulutnya orang lain, yang tanggung jawab adalah pembicaranya, bukan tanggung jawab kita. Tapi kita jaga omongan kita, kita jaga perbuatan kita jaga hati kita. Jangan dengki sama orang, jangan benci sama orang, jangan iri sama orang, jangan hasud sama orang.
Kalau udah hasud kepada orang lain, orang yang hasud nggak bisa menikmati hidup, nggak bisa menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak bisa menikmati nikmat yang ada, sibuk ngelihat nikmat yang ada pada orang lain yang nggak bakalan sampai kepada dia. Hidup selalu dalam penderitaan di dunia, dan di akhirat penderitaannya lebih dahsyat lagi. Jadilah kita orang tuh seperti para guru-guru kita, seperti Habib Hasan bin Ja'far, seperti para ulama wassalihin, hatinya bersih, nggak ada benci sama orang, nggak ada dengki sama orang, nggak gosipin orang, nggak ngomongin orang. Kita nggak bisa mengontrol mulutnya orang lain. Jangan gosipin kita. Mulutnya mereka, setirnya bukan di tangan kita. Kita nggak bisa mengontrol hatinya orang lain. Nggak boleh membenci kita. Hatinya dia, setirnya bukan di tangan kita. Tapi kan kita bisa mengontrol mulut kita. Jangan ngomong yang buruk kepada orang lain. Kita bisa mengontrol hati kita. Jangan mendengki, jangan membenci, jangan prasangka buruk kepada orang lain. Itu tugasnya kita. Kita nggak bakal ditanya tentang dosanya Fir'aun, tapi kita bakal ditanya tentang dosanya kita. Dosa kita yang paling kecil sama dosa Fir'aun lebih membahayakan siapa? Ya dosa kita lebih membahayakan diri kita sendiri dibandingkan dosanya Fir'aun. Alhamdulillah, Al-Habib Hasan sibuk, bukan sibuk nyari kursi, bukan sibuk nyari tahta, bukan sibuk nyari dunia, sibuk menggalang para pemuda, mengajak para pemuda hadir di majelis yang semacam ini. Alhamdulillah, jazakallah khair. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada Al-Habib Hasan, yang dengan berkat beliau pemuda-pemuda di Indonesia menjadi makin baik. Hadzal Habib Hasan punya andil besar di dalam membuat para pemuda kita menjadi makin baik. Punya andil besar membuat Indonesia makin enak, makin nikmat, membuat Jakarta Masya Allah makin menjadi kota bersolawat, kota yang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jasanya mereka yang ngomong, yang mencaci, yang mendengki. Lihat apa yang dia buat, apa yang dia bikin. Pengen tahu matinya berapa banyak yang hadir? Wah, ini Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqqaf, lihat ini yang dia buat. Bukan cuma sekedar bangunan, tetapi membangun komunitas pecinta Nabi Muhammad. Ini tiap orang masing-masing ada rumahnya sendiri. Di rumahnya menyebarkan ajaran Rasulullah, menyebarkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan yang sejati ya kayak begini. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daudu man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, kabur dari Allah, lari dari Allah, dikembaliin ke jalan Allah, jadi balik lagi sama Allah. Maka orang yang punya jasa mengembalikan orang yang kabur dari Allah, dikembalikan ke jalan Allah, aku tulis orang ini sebagai pejuang sejati. Pejuang yang sejati yang ngembaliin orang lain ke jalan Allah, yang menyambung orang yang terputus disambungin lagi. Ada kerjanya Habib Hasan bin Ja'far, nyambung orang, bukan mutusin orang. Orang yang jauh dibikin dekat, bukan dibikin makin jauh. Subhanallah, tahu gak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha hebat, yang maha dermawan, itu sampai itu para wali-wali dalam munajat mereka berkata, Subhanaka ya Rabb, man khafa ahadan haraba minhu wa man khafaka haraba ilaik. Maha suci engkau ya Allah, maha hebat dan istimewa. Apa istimewanya? Orang yang takut dari sesuatu, dia akan lari menjauhi sesuatu yang dia takuti. Tapi yang takut kepada Allah, dia bakal lari. Larinya bukan menjauh dari Allah, larinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diajak buat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia suka minum minuman keras, dihukum sama Nabi. Setelah dihukum kembali terulang lagi, dia minum lagi, sampai 2 kali 3 kali kejadian itu, hingga akhirnya satu sahabat setelah itu orang dihukum, dia berkata melaknat, mencaci orang tersebut. Maka ditegur oleh Nabi Muhammad. Nabi bilang, la takun aunan lisyaitan ala akhik,
Jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dengan membuat saudaramu makin jauh kepada Allah Ta'ala. Ngapain dikatain? Bikin dia makin dekat kepada Allah, jangan bikin dia menjadi makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam hadis Rasulullah bilang, unsur akhaka zaliman au mazluman, bela saudaramu apapun status dia, baik statusnya dia sebagai orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang bersalah, ataupun orang yang dizalimin, yang diganggu. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau dia dizalimin kita bela, tapi kalau dia yang bikin salah masa kita bela? Nabi bilang, iya, belanya dengan menggenggam tangannya, pegang tangannya, tuntun dia balik ke jalan Allah Ta'ala, cegah dia dari kezaliman, cegah dia dari kejahatan. Dan ini yang diajarin oleh guru kita. Anak-anak muda yang tadinya durhaka jadi bakti sama orang tua. Orang tuanya merasakan buah dari hadir di Majelis Nurul Mustafa. Yang tadinya mutusin silaturahmi jadi nyambung silaturahmi. Yang tadinya pecandu narkoba, minuman keras, jadi taubat, balik ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi aktivis yang menggalang orang, mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, jasa yang sangat luar biasa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah Ta'ala berfirman, siapa gerangan yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak manusia-manusia kepada Allah? Siapa yang lebih bagus daripada ajakan ini? Siapa yang lebih indah daripada ucapan ini, ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa hadzal Habib Hasan menyambung lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngajak orang ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngajak orang kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngajak orang kepada ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan enggak memboikot orang, wah mentang-mentang ini penjahat sono ngusir orang, memvonis orang lain. Enggak, bukan orang yang suka memvonis orang lain, enggak ada. Semuanya diajak, siapapun diajak, orang dari manapun semuanya diajak. Dan beginilah akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pesan kita, limithli hadza falyamalil amilun. Kalau orang ingin berbuat sesuatu, berbuat yang kayak begini. Kita umur kita pendek, umur kita singkat, hidup kita cuma sebentaran. Kalau enggak diisi dengan karir yang semacam ini, ngajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus mau apa lagi? Ada ucapan yang lebih bagus daripada ucapan ini? Ada ajakan yang lebih bagus daripada ajakan ini? Ada dakwah yang lebih bagus daripada dakwahnya ini? Menempuh jalannya Nabi Muhammad dengan pemahaman para salafus saleh, pewaris-pewaris sempurna dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dan para aulia, para salihin, wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih wa ibnihi Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, dan jalannya para aulia, para salihin. Beliau tetap terkoneksi, terhubung, cinta, terobsesi dengan para salafnya. Dan setelah itu semuanya pun juga nggak lupa, beliau selalu berbakti kepada ibundanya sampai akhir hayatnya, berbakti kepada ibunda beliau. Masya Allah, nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Nah, kalau kita mau jadi seseorang, jadilah orang yang semacam ini, tempuh jalannya mereka. Alhamdulillah, ini bulan Ramadan bentar lagi bakalan datang kepada kita sekalian. Ayo sambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, ya, dengan pikiran yang bersih. Ya, jaga lidah kita, jaga mata kita. Malam pertama bulan Ramadan semua muslim dapat ampunan dari Allah Ta'ala, semuanya, kecuali ada 4 jenis manusia. Apa 4 jenis manusia tersebut? Rasulullah bilang, illa al-aqli walidaih, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Coba introspeksi hubungan kita dengan ibu bapak kita, ya, jangan angkat suara sama ibu bapak kita, jangan kita durhaka, jangan kita membuat marah ibu bapak kita. Cari ridhonya Allah di dalam ridhonya ibu bapak. Orang yang durhaka kepada orang tua nggak dapat ampunan di malam pertama bulan Ramadan, sepanjang malam bulan Ramadan. Terus yang kedua yang nggak dapat ampunan, qati' rahim, yang suka mutusin silaturahmi, sambung silaturahmi kepada siapapun, apalagi kerabat dan famili kita. Itu ditanya, Rasulullah bersabda tentang sedekah. Sedekah kan bagus. Nabi bilang, tahu gak sedekah yang paling afdal apa itu? Afdalus sadaqah ala dzi rahimin kasyih. Sedekah yang paling afdal yang kamu berikan kepada kerabatmu, familimu yang judes. Yang judes makin perhatian kepada mereka, makin perhatian. Masya Allah, ini
Rasulullah mengajarkan kita untuk nyambung silaturahmi. Qati' rahim, yang mutusin silaturahmi dilaknat. Wa in mata fi jawfil Ka'bah, walaupun matinya di dalam Ka'bah. Wa rahmah la tanzil ala qaum wa fihim qati'. Rahmat Allah enggak turun kepada sekelompok kaum manakala di situ ada orang yang memutuskan silaturahmi. Satu orang adu, ya Rasulullah, saya punya family, judes sama saya, jahat sama saya, dan saya tetap baik sama dia. Saya tetap nyambung dia, tapi dia tetap aja jahat sama saya. Maka Nabi bilang la yazal 'alaika dhahir min Allah. Senantiasa kamu berada dalam pembelaan Allah dan malaikat-malaikatnya, madum ta'ala dzalik, selama kamu melakukan sikap yang baik tersebut kepada kerabatmu dan familimu. Satu hal tadi seperti kita bilang, kita nggak ditanya amalannya orang, tapi ditanya sikapnya kita. Saat kita bersikap, pikir kira-kira dalam kejadian ini sikap apa yang paling disukai oleh Allah untuk saya lakukan. Dalam kejadian ini sikap apa yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Dia fikir, bukan mikir apa yang saya suka, tapi pikir apa yang paling disukai oleh Allah. Apa yang paling disukai Rasulullah. Rasul senangnya saya ngomong apa, Rasul senangnya saya bersikap apa, Rasul senangnya saya harus melakukan apa di dalam kejadian-kejadian yang semacam ini. Itulah yang dia fikirkan. Sebab mukmin Abdullah, hambanya Allah, dia tidak melakukan, tidak bertindak berdasarkan apa yang dia mau. Dia hambanya Allah, budaknya Allah, bukan mengakomodir nafsunya sendiri. Itu namanya hamba nafsu. Tetapi budaknya Allah, pelayannya Allah, dia melakukan apa yang Allah suka, apa yang Allah Ta'ala inginkan. Dan itu yang selalu yang ada di dalam benak orang tersebut. Dan orang yang nggak dapat ampunan yang ketiga di bulan Ramadan adalah mudminil khamar, pecandu narkoba atau minuman keras. Taubat dari hal-hal yang semacam ini. Dan yang terakhir tuh yang nggak dapat ampunan, musyahin, orang yang dalam hatinya ada kedengkian kepada satu muslim, apalagi dua muslim, apalagi tiga muslim. Ini muslim yang biasa, apalagi kalau muslim yang dia benci, muslim yang luar biasa. Para aulia, para salihin, para sahabat Rasulullah atau ahlul baitnya Rasulullah, atau istri dan keturunannya Rasul, atau para wali-walinya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan nih hati kita dari kebencian. Alhamdulillah, guru-guru kita semuanya ngajarin kita cinta, ngajarin kita cinta kepada Nabi, ngajarin kita cinta kepada aulia, ngajarin kita cinta kepada salihin, ngajarin kita tuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ngajarin kita tuh sholat 5 waktu. Al-Habib Hasan sampai akhir hayatnya duhanya tetap nggak ditinggal sama dia. Sampai akhir hayatnya sholat duhanya nggak ditinggal. Meninggal dunia dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Udah selesai melaksanakan, nggak punya utang sholat. Selesai melaksanakan hatta sholat duha udah dikerjakan. Alhamdulillah, nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Nggak punya utang tarawih yang sunnah nggak ada utang tarawih. Subhanallah. Walau utang sholat duha, apalagi sholat fardu. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita semuanya para murabbiyin yang mendidik kita, menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar akhina Al-Habib Hasan bin Ja'far Al-Segaf, putra putri beliau, anak-anak beliau senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membimbing umat ini ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa majlis ini insyaallah senantiasa ma'mur ila yaumil qiyamah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada semua yang hadir, semua yang menyimak, semua yang mendengar, semua yang punya hubungan dengan majelis ini. Allah Ta'ala berikan keberkahan sampai ke dalam rumah mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah. Dan Ramadan yang akan datang dijadikan Ramadan yang paling indah buat kita, Ramadan yang paling manis buat kita, Ramadan yang paling berkesan buat kita. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita semuanya dari kemaksiatan, dari kemelaratan, dari kesialan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah mengangkat derajat ibunda beliau dan juga saudara beliau dan semua orang-orang yang dulu pernah hadir di majelis ini yang telah wafat meninggal dunia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. أصلح القلوب والقوالب والظواهر والبواطن. اجعلنا أنفع المسلمين للمسلمين أبرك المسلمين على المسلمين. اجعل آخر كلامنا من الدنيا كلمة لا إله
إلا الله متحققين بحقائقها برحمتك يا أرحم الراحمين واحشرنا في زمرات أهلها واجعلنا من خواص أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.